Ragnar Oratmangun bawa oleh Romeni ke Indonesia. Perbedaan naturalisasi timnas Indonesia era Sintayong dan Luis Milla. Ex-timnas Malaysia puji kerja keras skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bawa oleh Romeni ke Indonesia, Ragnar Oratmangun turun tangan. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Usai Ragnar Oratmangun turun tangan bujuk oleh Romeni untuk gabung ke timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama bek NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. Keduanya mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Ragnar yang sudah lebih dulu dinaturalisasi mengatakan, saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung timnas Indonesia atau tidak. Tapi Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Iya benar, Romeni sedang menimbang-nimbang. Terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia, yakni untuk pertandingan melawan Vietnam. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujar Ragnar Oratmangun. Jika jadi dinaturalisasi, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu Garuda. Dia merupakan penyerang yang bisa ditempatkan sebagai target man atau winger kanan. Dengan demikian, sang striker bisa bekerja sama dengan Ragnar yang merupakan winger kiri. Perbedaan naturalisasi timnas Indonesia era Sintayong dan Luis Milla. Pertama, posisi bermain. Ketika menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Luis Milla diuntungkan prosedur yang mana sebuah klub diizinkan mengajukan proses naturalisasi kepada pemerintah. Uniknya, pemain-pemain yang dinaturalisasi di era kepelatihan Luis Milla mayoritas berposisi sebagai penyerang. Mereka ialah Ezra Walian, Beto Gonçalves, dan Ilyas Pasoyevic. Hal itu berbeda dengan era Sintayong. Pemain-pemain yang diminta Sintayong untuk dinaturalisasi beroperasi sebagai pemain belakang, yakni Jordi Amat, J.Izes hingga Justin Hubner. Kendati demikian, kini STY mulai melengkapi pemain keturunan untuk sektor gelandang dan lini serang. Kedua, asal pemain. Di era Sintayong, pemain yang dinaturalisasi wajib memiliki darah Indonesia. Sejak naturalisasi Sandy Walsh, Ivar Jenner hingga Tom Haye diketahui mempunyai darah Indonesia. Tercatat hanya Mark Locke yang bukan merupakan pemain keturunan. Gelandang Persib Bandung tersebut sempat mengakui memiliki darah Indonesia, meski dalam proses pembuktian kepada FIFA Mark Locke gagal melakukannya. Sementara itu, Luis Milla tidak mempermasalahkan asal-muasal pemain naturalisasi. Terbukti di Asian Games 2018, Luis Milla mengandalkan penyerang asal Brasil, Beto Gonçalves, untuk mengisi lini depan timnas Indonesia U23. Ketiga, proses pengajuan. Di era Luis Milla, klub-klub masih diizinkan mengajukan proses naturalisasi pemain. Keputusan ini pada akhirnya menguntungkan klub, yang mana mereka menjadi lebih banyak memiliki pemain berdarah asing. Sementara di era Sintayong, klub sudah tak diizinkan lagi mengajukan proses naturalisasi pemain. Karena itulah proses pengajuan pemain naturalisasi hanya satu pintu, yakni PSSI yang mengajukan kepada pemerintah. Kendati demikian, Sintayong sendiri selektif dalam memilih para pemain keturunan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut tak segan terbang ke Eropa untuk memantau langsung para talenta yang memiliki darah Indonesia. Skuad Garuda berjuang keras, ex-timnas Malaysia puji timnas Indonesia.
Perkembangan signifikan yang dialami Timnas Indonesia turut mengundang perhatian mantan pemain Timnas Malaysia Azlan Johar. Bahkan ia juga meminta negaranya untuk meniru apa yang dilakukan skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja menyalip ranking FIFA Timnas Malaysia pada April 2024. Timnas Indonesia sendiri naik 8 posisi di ranking FIFA April 2024 setelah 2 kali menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia dan masih bisa terus melonjak posisinya. Sementara Malaysia turun 6 posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia. Setelah kalah beruntun dari Oman, dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi hal tersebut, Azlan Johar menyebut Timnas Indonesia melakukan persiapan matang jelang pertandingan resmi FIFA. Sedangkan Malaysia tidak. Kita istirahat, tim lain kerja keras. Kita lihat Indonesia, sebelum kualifikasi Piala Dunia mereka berada di bawah kita. Tapi tiba-tiba mereka bangkit dan mengalahkan Vietnam, tapi yang peringkatnya lebih baik dari mereka, ujar Azlan. Sementara itu legenda Malaysia lainnya yakni Safes Saleh dengan terang-terangan mengungkapkan masalah yang dialami Timnas Malaysia. Dalam hal ini Safes Saleh menilai Timnas Malaysia tak memiliki sosok pemimpin di lapangan. Mantan pemain Pelita Jaya itu juga menambahkan bahwa mayoritas pemain Malaysia lebih mementingkan penampilan individu dibandingkan tim.